masyarakat itu. eh Supaya sama dulu persepsinya, masih ingat nggak pemberdayaan masyarakat itu apa sih? Ini secara umum aja nggak apa-apa. Masih ingat nggak pemberdayaan masyarakat itu apa? Bebas Menggerakkan aja. kader. Oke. Tujuannya kira-kira untuk apa? Sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu untuk apa sih? Tujuan besarnya. Untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat ya Pak. Oke. Untuk meningkatkan Kemandirian. kemandirian. Oke. Nah itu kuncinya ada kemandirian. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah kesejahteraan ya. Kalau bidang kesehatan tentunya sejahtera karena sehat gitu kan. Tujuan akhirnya ke sana gitu kan di bidang kesehatan itu. Nah, bagaimana supaya sejahtera, supaya supaya sehat? Tentunya dengan menciptakan, karena kan kalau kalau seandainya sehat itu dapat berlangsung secara terus-menerus gitu kan, itu akan eh, betul-betul nyata gitu kan, akan betul-betul dapat dinikmati kesejahteraan dari segi kesehatan itu. Nah, cara yang dapat dilakukan adalah tentunya harus kita mandiri gitu kan. Nah, pemberdayaan itu benar ke arah ke mandiri. Nah, bagaimana supaya mandiri? Coba, bagaimana supaya mandiri? Berarti harus melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Artinya tidak ada ketergantungan dari pihak lain gitu kan. Jadi ketika masyarakat itu mampu secara mandiri, kemudian mereka melibatkan yang segala sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat setempat itu, maka pertama tingkat ya artinya mandiri itu kan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain sangat rendah kan. Semakin tergantung berarti semakin tidak mandiri sebenarnya. Nah, dalam artian tentunya dalam kesehatan pun demikian gitu kan. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan tentunya berharap masyarakat itu eh, mandiri secara upaya. Jadi pemberdayaan itu upaya yang dilakukan supaya masyarakat itu mandiri, kemudian pada akhirnya mereka akan sejahtera gitu. Nah, tentunya dalam hal bidang kesehatan. Nah, ini jadi nanti dalam presentasi poin besar yang harus tersampaikan dari kajian terhadap apa pemberdayaan masyarakat yang sudah dikaji itu tersampaikan. Jadi misalnya apa sih kemandiriannya seperti apa, kemudian tujuannya untuk apa gitu kan. Jadi setiap program itu kan ada tujuan dan ada sasaran. Saya ingatkan kembali, misal kalau posyandu kan sasarannya misalnya kalau posyandu balita ya sasarannya balita misalnya. Kemudian kenapa mereka harus disejahterakan? Karena itu merupakan kelompok rawan, rawan gizi, misalnya rawan terhadap masalah-masalah kesehatan. Kemudian siapa yang berperan? Ya tentunya para kader. Apa yang dilakukan? Nah, itu tentunya program-programnya seperti penimbangan, pemantauan berat badan, kemudian mungkin ada PMT, ada lain-lainnya gitu kan. Itu semua tujuannya ya untuk karena ada masalah gizi sehingga nanti masalah itu akan teratasi oleh siapa ya? Oleh masyarakat itu sendiri gitu kan. Nah, program-programnya tergambar sebenarnya. Nah, sebenarnya program eh, pemberdayaan itu sekali lagi ini konsep umum sebenarnya di di masyarakat itu. Oke, baik nanti kita lihat dari masing-masing kelompok. Saya berharap menyampaikan tadi poin-poin besarnya bisa tersampaikan ya dalam diskusi ini. Walaupun mungkin nanti di PPT nggak ada ataupun di slide nggak muncul, tapi sebisa mungkin kata-katanya ataupun bisa menceritakan gitu kan eh, poin-poin yang tadi saya sebutkan itu. Jadi ada kemandiriannya seperti apa, sasarannya siapa, kemudian tujuannya apa itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Baik, silahkan kelompok satu untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih ya Pak Rusman. Izin ya Pak. Iya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan materi tentang Posbindu Wadah Pemberdayaan Mengorganisasi Masyarakat untuk Sehat.
Next, Mas. Perkenalkan, saya Darmayanti sebagai moderator. Kemudian ada Mas Fuji Ahmad Fatoni sebagai notulen. Kemudian ada Mbak Reni Diana Juliatin sebagai pemateri. Kemudian ada Mbak Fanya Putri Anindya sebagai pemateri. Next, Mas. Selanjutnya, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh saya. Indonesia sangat fokus dalam memajukan negaranya dengan berusaha mewujudkan masyarakat sehat, maju, dan sejahtera. Kemajuan ini turut berdampak pada jumlah penduduk lansia yang sangat meningkat. Penduduk penduduk lanjut usia mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Next, Mas. Peningkatan jumlah lansia menuntut adanya pemberdayaan lansia melalui wadah seperti Posyandu Lansia untuk menjamin kesejahteraan dan menjadikan mereka potensi yang membangun bangsa. Posyandu Lansia adalah pos pelayanan terpadu yang digerakkan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, khususnya bagi warga lanjut usia. Partisipasi lansia dalam Posyandu Lansia penting sebagai wadah untuk meningkatkan derajat kesehatan, mutu pelayanan, dan mewujudkan masa tua yang bahagia, daya guna dalam keluarga dan masyarakat. Jadi di Perumahan Pamulang Permai 1 RW 10 ini merupakan salah satu kawasan pemukiman yang telah lama berdiri dan terdiri dari 4 RT. Kemudian seiring dengan bertambahnya usia lingkungan dan warganya, sebagian besar penduduk di wilayah ini telah memasuki kategori lanjut usia atau lansia. Berdasarkan hasil pendataan di RW 10 ini, tercatat sebanyak 271 orang warga tergolong lansia. Namun, permasalahan yang dihadapi banyaknya lansia yang enggan keluar rumah untuk pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, yang mengakibatkan kesehatan lansia tidak terpantau secara berkala dan berpotensi mengalami gangguan kesehatan tanpa penanganan dini. Sehingga masyarakat bersama puskesmas berinisiatif mendirikan pos pembinaan terpadu atau posbindu yang bertujuan agar lansia dapat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan rutin tanpa perlu berpergian jauh dari rumah. Selain itu, Poswindu juga adalah wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Dari permasalahan ini, didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang melatar belakangi berdirinya Posbindu di Perumahan Pamulang Permai 1 ini. Kemudian bagaimana struktur organisasi dan sistem pemilihan kader Posbindu yang dibentuk dari warga. Kemudian apa saja bentuk kegiatan dan metode pendekatan yang dilakukan Posbindu dalam mengajak partisipasi masyarakat khususnya lansia. Kemudian apa tantangan utama yang dihadapi Posbindu dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kesehatan masyarakat? Kemudian, bagaimana peran Posbindu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di kalangan lansia? Selanjutnya, untuk tujuannya, untuk menjelaskan latar belakang berdirinya Posbindu di Perumahan Pamulang Permai 1 RW 10 ini sebagai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat lansia. Kemudian untuk mendeskripsikan struktur organisasi dan sistem kaderisasi Posbindu sebagai bentuk perorganisasian masyarakat dalam bidang kesehatan. Kemudian menguraikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Posbindu serta metode pendekatan yang efektif dalam menjangkau lansia. Kemudian menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi Posbindu dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sumber daya. Kemudian menunjukkan peran Posbindu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan peduli terhadap kesehatan. Untuk manfaatnya, memberikan gambaran ilmiah mengenai konsep pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui wadah Posbindu. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberadaan Posbindu sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dan interaksi sosial yang bermanfaat,
Bagi pengurus Posbindu, hasil kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan agar lebih efektif dan menarik minat lansia. Next, untuk gambaran umum Posbindu akan dijelaskan oleh rekan saya. Tentang pembahasan ya. Ini ada gambaran umum Posbindu dari RW 10. Nama Posbindunya itu Posbindu Asoka Permai RW. Suaranya kecil, Bu. Kedengaran Pak? Belum? Coba lagi. Kecil, kedengaran tapi kecil. Ini lanjut yang pembahasan ya. Yang pertama itu ada gambaran umum Posbindu RW sudah. 010. Nama Posbindunya Posbindu Asoka Permai RW 010 diresmikannya 17 Juli 2025 yang menaungi kesehatannya dari 4 RT, RT 01, 02, 03, 04 dan jumlah lansia di RW 10 itu ada 271 warga. Boleh di next. Nah, ini ada motivasi pendirian dari Posbindu ya. Yang pertama, rendahnya keaktifan lansia dalam mengakses layanan kesehatan di puskesmas dikarenakan keterbatasan fisik, kemalasan, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan rutin. Posbindu didirikan agar warga lansia dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara mudah, dekat, dan terjangkau di lingkungan tempat tinggal mereka. Posbindu juga berperan sebagai sarana pendidikan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan partisipasi warga. Ini ada tujuan pendirian dari Posbindu. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol, obesitas, merokok, konsumsi alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik. Memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat kepada masyarakat, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, kader kesehatan, dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Ini ada struktur dari Posbindu, ada 12 orang yang menjadi kader ya, ada ketua umum Posbindu, ketua harian, seksi balita, seksi ibu hamil, dan juga seksi lansia. Sumber ini diwawancara langsung dengan ketua umum Posbindu ya. Untuk kegiatan Posbindu sendiri ada 3. Yang pertama medical check up untuk lansia, konsul kesehatan untuk lansia, home visit kesehatan. Selanjutnya ada strategi pendekatan dan partisipasi warga. Yang pertama, membangun kesadaran pentingnya melakukan pemeriksaan rutin, mendorong setiap keluarga untuk ikut memantau kesehatan anggotanya, mengadakan kegiatan yang familiar dan menarik untuk warga. Mungkin boleh dilanjut untuk slide selanjutnya dengan rekan saya. Baik, selanjutnya adalah peran Posbindu dalam pemberdayaan masyarakat. Di sini ada 6 peran untuk diantaranya adalah 1, fungsi ganda, lalu kemudian penguatan komunitas, agen perubahan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemberdayaan mandiri, dan konsep nyata pemberdayaan di bidang kesehatan. Next, Mas. Tantangan dan permasalahan Posbindu, ini ada 3 tantangannya ya. Untuk tantangan yang pertama adalah tidak adanya dana dari pihak puskesmas dan pemerintah. Lalu yang kedua, ada kurangnya kesadaran dari warga-warga lansianya. Lalu yang ketiga adalah tantangannya jumlah kader yang terbatas. Next. Baik, untuk penutup di sini ada kesimpulan, yaitu Posbindu Asoka Permai RW 10 Perumahan Pamulang Permai 1 merupakan bentuk nyata pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya bagi lansia. Pendirian Posbindu dilatar belakangi oleh tingginya jumlah lansia dan rendahnya partisipasi mereka dalam layanan kesehatan formal.
Dengan Posbindu, warga mendapatkan akses pemeriksaan yang mudah, dekat, dan terjangkau. Struktur organisasi yang disusun dari warga menunjukkan kemandirian masyarakat dalam mengelola kesehatan. Kader dilatih oleh puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dasar dan edukasi. Meski baru berjalan 4 bulan, tapi Posbindu ini telah aktif dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan, kunjungan rumah, dan kerjasama dengan pihak swasta, yaitu PT Yakult. Next. Secara keseluruhan, Posbindu berperan bukan hanya sebagai tempat layanan kesehatan, tetapi juga wadah penguatan komunitas yang menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab sosial terhadap kesehatan bersama. Ini ada beberapa saran bagi pengurus Posbindu ya. Satu, ini saran-sarannya dari kami ya, dari kelompok. Satu, yang pertama adalah tingkatkan kapasitas kader melalui pelatihan rutin dan edukasi kesehatan. Yang kedua, perkuat kerjasama dengan puskesmas, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat setempat. Yang ketiga, kembangkan kegiatan kreatif seperti senam sehat, bazar, dan kampanye gaya hidup sehat. Kemudian, melakukan evaluasi berkala serta dokumentasi kegiatan untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya, saran bagi puskesmas dan pemerintah daerah. Yang pertama, lakukan pembinaan dan pelatihan berkelanjutan kepada kader Posbindu. Kemudian, dukung dengan sarana, alat kesehatan, dan bahan edukasi. Yang ketiga, integrasikan kegiatan Posbindu dengan program Germas dan Prolanis BPJS. Lalu ada fasilitasi, pendanaan, dan kemitraan dengan sektor swasta atau CSR. Saran bagi masyarakat dan warga lansia, ada tingkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan rutin dan gaya hidup sehat. Lalu yang kedua ada aktif ikut serta dalam kegiatan Posbindu dan menjadi teladan di lingkungan. Jaga pola makan seimbang, olahraga teratur, dan hindari kebiasaan tidak sehat. Yang terakhir ada manfaatkan layanan kesehatan dan laporkan jika ada warga lansia yang memerlukan bantuan. Baik, ini adalah Posbindu Asoka Permai. Mungkin boleh sedikit diinformasikan oleh Mas Fuji ya, Mas. Silakan. Oke, baik. Saya izin share terkait videonya ya. Oke, baik. Saya izin menjelaskan terkait yang Posbindu Asoka Permai. Jadi, meskipun jumlah warga di RW 10 sebanyak 270 warga, tapi yang datang ke Posbindu 4 bulan terakhir ini tidak mencapai target, yaitu 100 warga. Jadi, pada saat saya datang dari awal Posbindu itu apa namanya melakukan kegiatan sampai berakhir, hanya ada sekitar 30 masyarakat yang ada di Posbindu tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Karena hari ini ada 4 kelompok yang akan presentasi ya. Jadi kita mempersingkat waktu. Jadi kita buka untuk 4 atau 5 penanya aja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat ataupun secara langsung. Terima kasih. Saya mau nanya, Iya, silakan Mbak Mega. eh, kalau nggak salah kan tadi disebutkan bahwa kapasitas lansianya itu lebih dari 200 orang. Dan kalau nggak salah kadernya kan juga kurang dari 20 ya. Berarti kan itu sekitar satu orang bisa megang lebih dari 10 sampai 20 orang. Nah itu kalau dari kelompok satu bagaimana supaya tiap kader itu tidak overload atau yang menyebabkan burnout dan lain sebagainya itu menurut kelompok satu gimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mega. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin menjawab. Atau kita diskusi dulu ya Mbak, untuk pertanyaan Mbak Mega. Atau kita tampung dulu, ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Izin bertanya, Iya, silakan Mbak Tiara. oke, disampaikan aja mungkin ya, nggak di chat nggak Boleh. apa ya. Oke, saya Tiara dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 1. Mengingat Puspindu Asoka Permai tadi menghadapi tantangan yang signifikan ya, tadi berupa tidak adanya dana dari pihak puskesmas dan pemerintah. Sedangkan memiliki 12 kader dan tadi lumayan banyak juga lansianya ada ratusan. Nah, kira-kira strategi jangka panjang seperti apa yang paling realistis dan berkelanjutan yang sekiranya dapat diterapkan Posbindu Asoka untuk menjamin keberlangsungan operasional dan peningkatan kualitas layanan di sana tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari puskesmas atau dari dana eksternal yang belum tahu bakal dapat atau enggak. Kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Ya, Mungkin pertanyaan Mbak Tiara mau dijawab langsung oleh Mas Fuji. Jadi, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara ya. Sebentar. Ada dana yang pertama adalah iuran sukarela warga. Nah, iuran sukarela warga ini jadi eh, Posbindu apa namanya setiap bulannya akan meminta sumbangan di setiap RT. Misalkan bulan pertama itu RT 1, kemudian nanti yang kedua ada RT 2, yang bulan ketiga RT 3, kemudian bulan keempat RT 4, itu pun seterusnya. Jadi nanti eh, di rolling dan apa dan iuran ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kepemilikan masyarakat terhadap Posbindu. Terus yang kedua dengan melakukan mitra dengan CSR. Jadi kebetulan Posbindu ini sudah kerjasama ya dengan pihak Yakult dengan memberikan produknya. Jadi dari pihak Posbindu tidak perlu memberikan minuman kesehatan lainnya. Terus yang ketiga dengan kegiatan kewirausahaan sosial. Jadi warga-warga yang membuka lahan UMKM, jadi ditaruh UMKM-nya di Posbindu tersebut, nanti dari hasil keuntungannya akan dibagi dua dengan Posbindu. Selanjutnya pertanyaan kedua
strategi penguatan kaderisasi ya. Jadi tantangannya itu kan Posbindu Soka Permai itu melayani 271 lansia ya dengan kader 12. Nah, yang dipikirkan oleh saya, strategi yang paling tepat adalah yang pertama rekrutmen berbasis keluarga. Jadi nanti dari ketua Posbindunya akan merekrut Karang Taruna atau Ibu PKK muda untuk menjadi kader sukarela atau asisten kader yang membantu membawa atau mendampingi lansia ke Posbindu. Terus kemudian yang kedua memanfaatkan mahasiswa kesehatan. Kebetulan di RT 1, 2, 3, dan 4 itu ada beberapa warganya yang merupakan dokter. Jadi akan dimanfaatkan untuk tenaganya dan ilmunya untuk masyarakat RW 10. Terus selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran ya masyarakat itu dengan cara memberikan kegiatan yang menarik seperti misalkan ada gathering, kemudian senam sehat, sama sharing sosial gitu Mbak Tiara. Oh ya baik, terima kasih banyak Mas Fuji atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Wildan ya, dari kelompok 4. Makalah secara eksplisit menyebutkan keterbatasan dana operasional yang hanya berasal dari sumbangan sukarela per RT, selain saran umum, strategi konkret dan inovatif apa yang paling realistis dan berkelanjutan untuk menjamin diversifikasi sumber pendanaan Posbindu, misalnya melalui dana desa atau kelurahan, kemudian kemitraan CSR yang lebih luas dan skema iuran terstruktur agar kegiatan tidak terhenti dan alat kesehatan dapat diperbarui secara berkala. Saya izin menjawab ya. Jadi untuk strategi paling realistis dan berkelanjutan untuk menjamin diversifikasi sumber pendanaan selain sumbangan sukarela, yang pertama ada pengajuan anggaran ke dana kelurahan atau desa bagi hasil RT atau RW. Melalui pengurus RW, Posbindu dapat menyusun proposal format untuk mengalokasikan sebagian kecil dari dana operasional kelurahan atau desa atau hasil iuran RT atau RW untuk pembelian